Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu loh Selenlen. Selamat hari Minggu juga loh Senia. Waktu tidak terasa ya loh Selenlen ya. Satu minggu begitu cepat sekali berlalu ya. Ingat nggak? Minggu kemarin kita baru ngerayain apa tuh? Kita happy loh Se. Happy ya betul. Rayain ulang tahun dong loh Se. Iya, rayain ulang tahun sekolah minggu GKY Citra yang ke 26. Kan kita dapat kado loh Se. Iya betul sekali. Wow, senang sekali anak-anak rasanya. Nah, kita juga masih tetap bersukacita karena apa? Karena hari ini adalah Minggu Advent yang ke-4. Kita menantikan perayaan kelahiran Tuhan Yesus anak-anak. Nah, anak-anak gimana di rumah? Semua pasti udah siap kan untuk beribadah hari ini? Lalu seundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, dengar Malak memuji. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sukacita ya. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah lahir Kristus Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Kita yang sudah mendengar berita ini, kita harus bersukacita. Oleh sebab itu ya anak-anak, jangan hari ini kita bersedih. Kita mau memuji buat Tuhan ya. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah lahir Kristus Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja. Iya, kita sungguh bersukacita ya loh Selenlen. Nah anak-anak, sekarang kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita buka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami terus menantikan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan tolong berkati kami hari ini. Biarlah kami Tuhan dengan sukacita memuji Tuhan, dengan sukacita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah anak-anak, kalau kita lihat nih ya, suasana Natal ini sungguh luar biasa ya loh Selenlen ya. Bukan hanya di gereja saja ya dihias itu pohon Natal, di luar sana juga banyak ya Lause ya. Semua banyak, pokoknya momen Natal semua di mana-mana Lause. Iya, kalau kita lihat di mall juga ya, mereka memasang pohon Natal, hias-hiasan Natal ya. Mereka walaupun mungkin mereka tidak memahami makna Natal yang sesungguhnya, tapi mereka juga ikut memeriahkan ya Natal itu sendiri. Iya, ya. Gimana anak-anak di rumah? Lause yakin kamu semua sudah mempersiapkan hati kamu untuk merayakan Natal, betul kan? Betul kan Lause? Betul dong Lause, pasti. Iya, kita
akan terus bersukacita untuk menantikan perayaan Natal kita. Kita menyanyikan pujian Jingle Bells, Jingle Bells. Masih belajar nih lagu ini ya. Ternyata kata-katanya juga cukup sulit ya. Anak-anak sama-sama yuk belajar sama Lause ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Racing through the snow in one horse open sleigh. Over the field we go, laughing all the way. Bells and rings, making spirit bright. What fun it is to ride and sing the silent open night. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur sekali ya ada sukacita Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Wah, kalau kita ingat-ingat nih ya Lause Lenlen ya. Menurut Lause Lenlen itu makna Natal itu apa sih sebenarnya? Kalau buat Lause pribadi itu seneng ya, karena Lause dapat juru selamat. Wah, iya ya betul sekali ya. Anak-anak gimana di rumah? Natal itu buat kita sungguh indah ya. Iya, Lause. Natal itu adalah hari di mana Tuhan membuktikan cintanya kepada kita semua iya, dengan benar, Dia lahir buat kita. Nah, anak-anak, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi anak-anak Lause Lenlen dan kita semua. Ya kan? Tuhan cinta semua anak. Iya, semua Lause. anak di dunia. Kita mau nyanyikan pujian ini yuk. Pujian ini ya dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita.
Oleh sebab itu saat ini kita mau bersyukur memberikan persembahan buat Tuhan Lause Lenlen. Iya, Lause. Iya, nah anak-anak bisa scan QR yang ada di sana ya. Yuk kita mau memberikan persembahan sambil kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan kita ya. Hari ini kita belajar untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya, nah untuk itu sebentar kita akan berdoa ya Lause Lenlen Iya, ya. Lause. Minta Lause Lenlen berdoa ya. Oke, Lause. Ya anak-anak yang di rumah semua lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini bisa dipakai di sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, anak-anak, kita juga dari sekolah minggu mau mengucapkan terima kasih nih Iya, Lause Lause. Lenlen. Terima kasih untuk apa ya? Teman-teman sekolah minggu kan kemarin ada menabung ya setiap hari ya Oh Lause iya, ya. anak-anak sekolah minggu yang sudah menabung dan sudah memberikan tabungan itu ke Gereja. Nah, tabungan itu untuk apa tuh Lause Lenlen? Untuk diserahkan ke panti asuhan Oikos Agape Lause. Nah, uang tabungannya anak-anak itu yang sudah terkumpul sudah diserahkan ke panti asuhan Oikos Agape dan mereka sangat bersyukur sekali, sangat bersuka cita ya Iya, Lause Lause. Lenlen Seneng ya. banget, Lause. Seneng banget terima hadiah Natal dari anak-anak semua ya. Iya, Lause. Wow, luar biasa. Dan itu adalah hadiah yang terindah buat mereka karena apa yang mereka perlukan, yang mereka doakan, Tuhan kabulkan melalui anak-anak semua ya. Iya, Melalui betul, apa Lause. yang anak-anak berikan dalam tabungan anak-anak. Nah, kita mau lihat cuplikannya yuk. Kami dari Panti Asuhan Oikos Agape mengucapkan terima kasih kepada anak sekolah minggu GKI Citra. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak udah lihat kan tuh cuplikannya ya Lause ya. Lause. Seneng banget kan? Teman-teman kita di Oikos Agape ya, iya. mereka semua senang sekali. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Iya, Lause. Pasti udah gak sabar kan? Iya, yuk kita mau sama-sama naikkan pujian. Jesus love me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible
itu begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita mau tetap memuji Tuhan dengan pujian ini. Begitu mengasihi kita. Nah, anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, Lause juga masih punya satu pengumuman nih. Ya, buat anak-anak semua. Anak-anak, tanggal 25 nih kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu. Yeay! Nah, nanti Natal Sekolah Minggu itu akan mulai jam berapa ya, Lause? Jam 9, Lause. Jam 9. Ingat ya anak-anak ya, dicatat ya, jangan sampai lupa. Anak-anak, kita akan sama-sama menantikan itu. Ingat, jangan lupa. Dan sekarang kita duduk yang manis. Lause Len-Len sama Lause Nia akan duduk di sana dengerin firman Tuhan. Ya, oke, bye-bye. Bye. Hai, selamat pagi anak-anak. Wah, apa kabar nih? Lagi ngapain sekarang? Apa? Oh iya ya, jelas Lause Lady nggak denger. Gimana mau denger? Orang kan nggak ketemu, hanya lewat internet, ya kan? Wah, hari ini, kamu ngapain? Lause yang ngapain dengan kita? Oh, Lause yang ngapain dengan kita? Ya kan Lause mau cerita. Cerita tentang apa? Lause mau cerita, ada dong. Pokoknya minggu ini kita mau cerita, bahas sesuatu sesuai dengan tema di mana kita masuk persiapan minggu-minggu Advent. Berarti minggu Advent. Minggu Advent itu artinya minggu persiapan. Persiapan menyiapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan datang. Tuhan sudah datang. Gimana ya dia ya? Nggak inget Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang, bahkan sudah naik ke surga. Tapi kita mau memperingatinya. Tahu nggak? Itu terus? Iya ya, terus. Kan kita memperingati. Iya, terus? Ya, memperingati itu bukan hanya ingat-ingat aja, mengenang-mengenang aja. Tapi terus menjalankan apa yang selama ini Tuhan sudah ajarkan ketika Tuhan datang ke dunia. Gitu. Terus? Kamu terus melulu sih. Lagi ceritanya nggak jelas. Ya udah, kalau mau lebih jelas, mending kamu diam aja, jangan banyak ngomong. Tapi aku tahu, aku tanya eyangnya hari ini Lause cerita tentang apa? Aku ini mau cerita, Lause ini mau cerita tentang love. Love, kamu nyanyi, emang kamu ngerti love itu apa? Love itu I love you. Hah? Love itu I love you? Iya, tapi kamu ngerti gak sih maksudnya love itu apa? Teman-teman ngerti gak? Kasih tahu dia dong. Coba kasih tahu, denger. Aku gak denger. Oh ya iya, kamu gak dengar tentunya. Kamu tahu gak arti love itu apa? Itu L-O-V-E love. Iya, itu hurufnya. Love itu bukan L-O-V-E love aja, itu hurufnya. Maksudnya artinya love itu apa? Artinya aku sayang tahu Lause. Oh bukan hanya sayang. Emang kayak gimana sih yang sebenarnya?
Rosi dari dulu cerewet ya Tonton. Ya lo secerewet, kan lo semua tanya yang sebenarnya kamu ngertinya gimana. Ya sudah, aku jadi bingung, jadi pusing. Oke, daripada pusing-pusing sama dia nggak ngerti love-nya apa, mending kita belajar love dari Alkitab. Betul teman-teman? Betul? Oke, kamu duduk ya. Kami mau belajar tentang love. Oke deh, oke Tonton. Ya udah, gak usah suruh dia duduk dulu ya. Oke teman-teman, kita anak-anak di rumah, kita mau belajar tadi apa? Tentang L-O-V-E, love. Nah, love kita sering denger anak-anak sekarang kalau lagi foto, yuk foto. Sarangyo, foto yuk, sarangyo. Wah, love itu bukan sekedar begitu. Love itu yang dikatakan Alkitab itu yang sesungguhnya seperti ini. Coba ya, kita lihat apa sih maksudnya love itu, apa artinya, dan kita harus ngapain sih dengan love itu? Apakah harus seperti orang Korea yang bilang sarangyo begitu terus, atau lagi foto terus kita bilang itu gimana? Nah, yuk kita mau belajar. Kita belajar dari mana? Dari Alkitab kita, Yohanes pasal 3. Wah, pasti anak-anak juga sudah hafal tuh di rumah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. John chapter 3 verse 16. Oke. Sudah? Sebelum kita mulai membacanya, Last Lady berdoa untuk kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami memasuki minggu Advent yang keempat. Dan sekarang kami mau belajar di minggu ini. Kami mau mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan. Dengan mempersiapkan hati kami belajar tentang karakter Tuhan atau hal yang benar yang Tuhan mau kami lakukan dan kami miliki. Karena itu Tuhan berkati Lost Lady yang menyampaikan, berkati juga hati kami semua yang mendengarkan, supaya kami konsentrasi ya Tuhan, dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa ingat, bisa pikirkan, dan bisa lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk John chapter 3 verse 16. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Karena begitu besar. Besar apa yang besar? Bukan besar pipinya seperti Lost Lady, tapi besar apa di situ dikatakan? Kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only son. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Eternal life. Sekali lagi lah selesai dibaca ya. Karena apa firman Tuhannya dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, maksud firman Tuhan ini apa? Tadi kita lihat dimulai dengan kata karena apa? Karena kasih Allah itu besar banget. Hah? Kenapa sih Lost Lady panjang banget? Lost Lady lebay deh. Enggak. Tapi memang karena kasih Allahnya sangat besar sampai gak bisa diukur. Kenapa sih kasih Allah sangat besar gak bisa diukur? Iya.
Karena kasih Allah yang begitu besar, dia mau kasih anaknya yang tunggal. Allah Bapa sangat sayang kepada manusia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Allah anak, yaitu pribadi Tuhan Yesus, yang juga di dalam Alkitab dikatakan Jesus is the King. Yesus adalah raja, dia adalah Allah. Tapi diberikan kepada manusia, kepada dunia ini. Dunia ini bukan tanahnya maksudnya, tapi orangnya yang tinggal di dunia ini. Supaya apa? Supaya mereka boleh mendapat hidup yang kekal, eternal life. Kenapa sih Tuhan mau datang ke dunia kasih the only son loh? The only son, satu-satunya. Anaknya satu-satunya. Coba kamu misalnya punya mainan kesukaan kamu, satu-satunya. Kamu punya, kamu mau kasih enggak? Terus kamu kasih misalnya mainan kamu, jangan kasih jangan kasih gratis, kasih pinjem aja. Tapi kamu kasih ke misalnya kakak atau adik atau teman kamu yang orangnya kalau mainnya itu kasar, gampang ngerusakin barangnya cepat rusak. Kamu mau kasih pinjam nggak? Jangan kasih pinjam. Kamu mau kasih dia nggak untuk dia ambil mainan kesayangan kamu? Misalnya kamu punya boneka kesayangan yang anak-anak cewek. Kamu punya boneka kesayangan. Kamu mau gak kasih sama anak yang suka banting-banting, dimasukin ke dalam air. Kalau lagi makan, lagi minum, biarkan airnya tumpah kena boneka kamu. Kamu mau gak kasih pinjem ke teman yang seperti itu? Atau ke kakak atau adik yang mainannya suka digituin? Lost lady bisa tebak. Kebanyakan pasti gak mau kan? Kecuali kalau mainan itu bukan mainan kesayangan kamu atau bukan kesukaan kamu, pasti kamu akan kasih aja, ya udah ambil aja, bener kan? Nah, Tuhan Bapa, Allah Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal yang paling ia kasih, paling ia sayang, kasih ke dunia kepada manusia yang orang-orangnya itu selalu berbuat jahat kepada Tuhan. Alkitab bilang kecenderungan hatinya, kesukaan hatinya itu lebih suka bikin yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan daripada melakukan yang baik, daripada suka berbuat yang menyenangkan Tuhan. Itu. Nah, orang yang seperti itu, seperti kita ini, yang Tuhan kasih anaknya yang tunggal. Dan Tuhan kasih di sini tadi dibilang apa? Mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya memberi sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga, tapi tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa ditukar dengan emas, tidak bisa ditukar dengan apapun. Tapi dikasih gratis. Wah. Coba kamu bisikin papi kamu atau mami. Papi, mami, kalau punya mobil BMW atau mobil Ferrari, mau nggak kasih gratis sama orang yang lagi lewat di jalan yang nggak dikenal? Mau nggak? Coba tanya sama papi mami. Atau tanya mami punya tas Hermes di situ, kalau ada mami mau nggak kasih tuh? Itu ada orang-orang, ada ibu-ibu atau AI yang lewat, mami mau kasih gratis aja gitu nggak? Coba tanya mami, nggak mungkin mami mau kasih, mahal lagi, ya kan? Nah, Tuhan bukan hanya sekedar mobil Ferrari atau mobil BMW atau tas Hermes. Enggak. Ini Tuhan Raja. Dan waktu dia datang ke dunia, walaupun dia jadi raja, tapi bukan jadi raja yang duduk di istana, yang ada pengawal-pengawalnya banyak. Bukan. Dia datang bahkan lahir, kamu aja semiskin-miskinnya manusia nggak seperti Tuhan. Lahir di kandang domba, lahir di dalam kandang, bau.
Tapi kenapa mau begitu? Karena tadi dibilang, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar sampai rela turun ke dunia, Tuhan yang hebat jadi manusia. Udah gitu jadi manusia, manusia yang lahir di kandang, bukan manusia yang lahir di istana. Raja macam apa ini? Mana ada raja kan lahirnya di istana, kok lahirnya di kandang? Sama binatang-binatang, datang berkumpul sama orang berdosa, tapi selain berdosa, orang yang miskin yang sering dihina-hina, yaitu para gembala. Dan juga datang kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Nah, Lost Lady contohnya, kalau ada orang, ada teman Lost Lady yang biasanya suka bully Lost Lady, suka gangguin. Mana mau Lost Lady kasih mainan Lost Lady yang paling baik kepada dia? Nggak mungkin Lost mau kasih. Atau kalau ada saudara Lost Lady yang misalnya dia suka pukul Lost Lady, suka buat Lost Lady nangis, suka ngomel-ngomel sama Lost Lady, emangnya Lost Lady mau kasih kalau Lost Lady punya sesuatu yang berharga ke dia? Pasti mikir-mikir dulu kan. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan kasih miliknya yang paling berharga kepada kita manusia yang suka melawan Tuhan. Itu kenapa? Dibilang karena apa? Karena kasih. Because of love. Because he loved the world. Karena dia sangat mengasihi dunia ini. Dia sangat mencintai. Sampai yang jahat pun dia tetap berikan. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk Lost Lady. Yesus datang bukan hanya orang yang ke gereja, tapi Yesus datang untuk seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Bahkan Yesus datangnya bukan untuk liburan loh. Datangnya bukan, aku kan di surga, aku mau jalan-jalan ke planet ciptaanku. Sekarang aku mau jalan-jalan ke planet bumi. Nanti besok aku mau ke planet Mars. Enggak, Tuhan Yesus gak lagi wisata. Tuhan Yesus gak lagi liburan. Surga lebih indah daripada dunia ini. Surga lebih keren daripada dunia ini. Dan di sana dia bisa dekat dengan Bapaknya dibanding datang ke dunia, lahir di kandang domba yang bau. Orang-orang diajarin yang benar, maunya lakukan yang salah. Tuhan Yesus ngajarin sering ditolak, sering diusir. Bahkan yang terakhir, Yesus datang ke dunia bukan untuk liburan. Sebenarnya kenapa? Allah Bapa kirim Yesus ke dunia supaya Yesus mati di salib. Waduh. Dia kirim anaknya satu-satunya ke dunia supaya mati di salib. Itu gimana tuh? Coba tanya papi kamu. Papi mau kirim aku pergi ke, misalnya kirim aku pergi ke Bogor supaya aku mati di Bogor. Begitu? Mana ada, pasti papi kamu bilang, kamu ngomong apa itu? Jangan ngomong yang sembarangan. Tapi gak mungkin lakukan itu. Gak ada. Tapi ini Bapa di surga, dia mau lakukan itu. Hanya demi apa? Dikirim ke dunia, tempatnya gak enak. Manusianya gak suka sama anaknya, yaitu Yesus. Lalu apalagi? Manusianya menolak, bahkan membawa dia sampai ke salib. Bahkan mati di salib. Tapi Allah Bapa membiarkan, mengizinkannya itu demi apa? Demi manusia yang berdosa, supaya dosa manusia dihapuskan. Karena apa? Balik lagi, makanya kalimat pertama di ayat 16 itu dibilang apa? Karena Tuhan sangat mengasihi, karena kasihnya sangat besar. Itulah love yang sebenarnya. Jadi love yang sebenarnya itu bukan, oh yuk kita foto, cheese, yuk kita foto, sarangeo. Enggak, itu bukan love. Atau love itu bukan hanya say, Mami I love you Mami. Tapi sebenarnya ada maunya, supaya hari itu Mami izinkan dia main game lebih lama daripada biasanya. Atau Daddy I love you. Sebenarnya bukan, karena nanti dia mau pinjam handphonenya Daddy untuk dia main game.
Kayak gitu. Itu kasih yang tidak benar. Itu kasih yang ada maunya. Jadi hari ini kita belajar. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih dari Allah. Kasih yang paling benar, yang paling baik, yang paling sejati, yang paling the best. Itu adalah kasihnya Allah. Karena itu Allah kita disebut apa? Allah adalah kasih. God is love. Karena Tuhan itu orang tidak tahu mengasihi yang benar. Kasih yang benar itu adalah kasih yang dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu sumber kasih. Sumber itu maksudnya apa? Gini, kalau kamu mau minum air, biasanya misalnya mami tuangin dari teko atau ambil dari botol. Nah, air itu sebenarnya ada tempatnya. Yaitu ambil dari mana? Dari galon. Nah, di rumah tuh di sumbernya tuh di galon. Tapi sebenarnya airnya tuh di mana? Di gunung, di kaki gunung. Di kaki gunung itu ada lubang atau ada dari dinding-dinding gunung itu keluar air. Itu namanya sumber air. Nah, begitu juga dengan kasih. Allah adalah sumber kasih. Jadi kalau kita mau tanya love itu apa? Tanyanya sama Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri kasih dan Dia sudah menunjukkan kasih, the real love itu yang Tuhan tunjukkan. Nah, tandanya apa lo kasih yang real love? Ya tandanya seperti yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama, lihat. Kasih yang sebenarnya kasih yang gak ada maunya. Kasih yang gak fake, yang gak pura-pura, yang cuman only pretending. Bukan, gak hanya begitu. Kasih yang sebenarnya itu kasih yang dilakukan. Gak hanya ngomong, sarangnya, I love you, ich liebe dich. Itu bahasa Jermannya. Atau, wo ini. Nah, gak hanya ngomong. Gak hanya ngomong, tapi benar-benar lakukan. Tapi lakukannya juga bukan lakukan karena ada maunya seperti tadi lo kasih contoh. Lakukannya benar-benar karena kamu sayang. Itu kasih yang sebenarnya. Seperti Bapa, Dia kasih yang paling berharga. Nah, tanda kasih yang paling berharga adalah seperti tanda kasih yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama adalah Dia mau give. Love itu pasti akan give. Tapi orang give, orang kasih sesuatu belum tentu itu karena love. Tapi jangan-jangan ada maunya. Misalnya, Lost Lady kerja di sebuah kantor, contohnya ya. Terus ada bos Lost Lady. Waktu bos Lost Lady datang, Lost Lady bilang, halo bos, aku hari ini bikinin kopi 1 gelas untuk bos. Silakan bos minum. Tapi dalam hati Lost Lady, supaya biar kalau Lost Lady buat salah, bosnya gak marah-marah. Itu bukan kasih, itu bukan memberi karena kasih, tapi memberi karena ada maunya untuk keuntungan sendiri. Nah, ini kasih yang sebenarnya itu tandanya adalah memberi. Tapi memberi bukan karena mencari keuntungan diri sendiri, tapi justru memberikan kebaikan pada orang yang dikasih itu. Seperti Allah Bapa. Allah Bapa itu kasih kepada kita bukan karena Allah Bapa ada maunya. Oh, supaya kita kasih emas, supaya kita kasih uang, supaya kita menyembah Dia dengan jadi Dia paksa kita, Dia kasih kita. Enggak, Dia enggak paksa. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita taat, keuntungannya bukan di Tuhan sendiri tapi di kita. Karena Tuhan punya malaikat yang banyak untuk bisa menyembah Dia. Tuhan punya ciptaan manusia lain untuk menyembah Dia. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang kalau manusia tidak mau memuji Tuhan, batu-batu, pohon-pohon bisa memuji Tuhan. Ciptaan Tuhan yang lain bisa menyembah Tuhan. Manusia dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan lebih daripada ciptaannya yang lain. Bukan karena manusia hebat, tapi memang Tuhan mau mengasihi manusia demi kebaikan manusia sendiri. Itu kasih yang sebenarnya. Tanda pertama adalah mau memberi. Allah Bapa memberi anaknya untuk kita. Tapi berinya bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk keuntungan dan kebaikan orang lain. Contohnya, papi mami, karena sayang kamu, papi mami mau sekolahin kamu. Tapi bukan sekolahin, supaya nanti papi mami tua, nanti kamu belikan rumah yang bagus untuk papi mami. Enggak.
Tapi kita wajib, Losa Lady punya topi jatuh nih. Sebentar ya. Tapi nanti kalau Tuhan sudah berkati kita waktu kita dewasa, ya kita wajib mengasihi dalam apa? Karena itu perintah Tuhan, mengasihi merawat orang tua kita. Tapi orang tua kita merawat kita, membesarkan kita bukan karena supaya nanti kita bisa balas. Kalau kita bisa balas, itu kita taat pada Tuhan. Kita menjaga dan merawat orang tua kita, bukan karena orang tua kita meminta balas. Nah, itu papi mami kasih kamu, besarkan kamu, memberi segalanya. Waktu kamu lagi tidur kamu nangis, kamu sakit kamu nangis. Papi mami berikan waktunya, berikan tenaganya, berikan uangnya untuk beli obat. Bahkan kalau masuk rumah sakit, keluarkan uang untuk kamu dirawat. Bukan untuk keuntungan papi mami, tapi untuk kebaikan kamu. Supaya kamu sehat kembali, supaya kamu bisa bertumbuh dengan hati yang senang dan bahagia. Itu kasih. Kasih yang tidak memberi untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi demi kebaikan orang lain. Untuk membuat orang lain senang. Bukan untuk bikin diri kita yang senang. Oke, contohnya misalnya Losa Lady sama Losa Yunia. Losa Lady ada Losa Yunia. Losa Yunia, ini Losa Lady bawa kue. Losa Lady habis bikin kue untuk Losa Yunia ya. Nih coba Losa Yunia rasa nih. Wah, Losa Yunia bilang, enak. Wah, Losa Lady hebat ya. Wah, itu namanya Losa Lady mencari, Losa Lady kasih. Tapi Losa Lady cari pujian dari Losa Yunia. Itu Losa Lady tidak memberi Losa Yunia dengan tulus. Losa Lady gak mau buat Losa Yunia happy. Tapi Losa Lady mau supaya Losa Yunia puji-puji Losa Lady. Atau Losa Lady bawakan sepatu yang bagus. Losa Yunia, ini ada sepatu bagus untuk Losa Yunia. Wah, Losa Lady orangnya baik ya. Tadinya kasih aku kue, sekarang kasih aku sepatu. Losa Lady baik ya. Terus Losa Lady senyum-senyum. Itu bukan kasih yang sebenarnya. Bukan. Itu kasih yang pretending, kasih yang fake, kasih yang palsu. Memberi karena ada maunya. Karena ada supaya mendapatkan pujian dari Losa Yunia. Itu fake love. Itu bukan kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya adalah seperti kasih Bapa. Dia berikan yang paling berharga yaitu Yesus Kristus ke dunia. Bahkan mati supaya kita ini tidak mendapat hukuman kekal. Tapi memperoleh eternal life. Hidup selamanya yang indah bersama Tuhan. Bukan hidup selamanya bersama Lucifer. Oke, itu ciri kasih yang sebenarnya. Memberi untuk kebaikan orang yang diberi atau kebaikan orang lain. Bukan untuk kebaikan diri, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Oke, yang kedua, kasih yang sebenarnya tadi di sini kita lihat di sini. Kasih yang sebenarnya di sini adalah kasih yang apa? Yang ada buktinya, yaitu memberi. Memberinya itu bukan asal-asalan, tapi memberinya yang the best, yang terbaik. Misalnya, Losa Lady punya 2 pensil mekanik. Wah, pensil mekanik yang satu bagus tapi yang satu sudah agak rusak. Terus Losa Lady punya teman. Losa Lady mau kasih. Losa Lady pilih yang udah agak rusak, yang sudah agak, masih bisa sih, tapi kadang-kadang suka macet-macet. Losa Lady kasih yang itu. Itu tidak memberikan yang terbaik. Lebih baik jangan kasih. Tunggu sampai ada yang baik. Kalau memang kamu punya itu cuma satu, ya udah. Nanti kalau kamu lihat teman kamu butuh dan dia mau pinjam, mendingan kamu pinjamkan saja yang terbaik. Kenapa kamu pinjamkan misalnya? Karena memang kamu juga butuh, kamu punya satu. Tapi jangan kasih yang jelek, kasih yang the best. Seperti itu. Yang the best gak harus, kalau the best berarti harus yang mahal. Enggak, bukan. Tapi seberapapun yang the best yang kamu punya, itu yang kamu harus beri. Misalnya kayak kamu sayang sama papa mama di rumah. Kamu bilang, kamu sayang papa mama. Terus mau bantu papa mama nyapu rumah. Ya nyapu yang benar ya, kalau masih belajar masih kotor dikit nggak apa-apa. Tapi kamu nyapu malah buat main-main sebenarnya. Ya salah juga. Mami aku mau bantu mami bersihin kamar mandi. Tapi sebenarnya kamu semprot-semprotan air di tembok.
Karena kamu pengen main air. Nah itu bukan kasih, itu bukan kamu mengasihi mama kamu, bukan mau membantu membersihkan kamar mandi, malah membantu mengacaukan. Itu mencari kesenangan sendiri, bukan kesenangan untuk menyenangkan mami. Itu bukan kasih, itu bukan the best. Oke? Jadi kasih, tanda kasih adalah memberi atau do atau action, melakukan sesuatu. Gak harus memberi barang, gak harus memberi benda. Kamu bisa memberi kata-kata yang manis untuk papi mami, bisa memberi kata-kata yang manis untuk popo kungkung, untuk kakak, adik, saudara, teman. Misalnya kamu dipanggil, Lady, jawabnya yang, ya, kenapa? Iya mami, iya papi, iya kakak, iya koko, iya cece, iya kungkung, iya nai-nai, gitu. Itu kamu sudah memberi sesuatu yang baik, karena kamu sayang. Karena kamu mengasihi seperti Tuhan yang sudah mengasihi. Apalagi misalnya kamu bisa memberi kata-kata, memberi waktumu. Bersama kakak, bersama adik. Temenin adik main. Bukan karena diperintah mami suruh jadi kamu temenin adik. Enggak, kamu main karena kamu kasihan mami sibuk ya. Karena kamu mengasihi mami sibuk, papi sibuk, dedek sendirian. Kalau aku gak temenin, dedek kan masih belum bisa jalan dengan benar. Takutnya dedek jatuh, aku sayang dedek aku mau jaga dedek aku biar gak jatuh. Misalnya begitu. Jangan, mami mah suruh aku jaga dedek terus. Aku jadinya gak bisa main. Itu bukan kasih, itu terpaksa. Kalau kamu jaga dedek karena disuruh mami, itu terpaksa. Itu bukan love. Love itu satu pertama. Tadi lo sudah bilang, pasti memberi. Tapi memberinya apa? Memberinya bukan karena ada maunya. Tapi karena benar-benar ingin menyenangkan orang yang diberi. Kedua, kasih itu tandanya apa? Dia tulus, dia gak fake, dia gak terpaksa. Tidak terpaksa, dia rela seperti Tuhan. Walaupun Yesus itu adalah Raja, seperti Bapa. Walaupun Yesus anak yang dikasihi, yang paling berharga bagi Bapa. Dia kasih, dia rela. Rela. Oke? Itulah kasih yang ditunjukkan untuk kita. Bahkan yang berikut, kasihnya itu walaupun susah, walaupun berat tetap dilakukan. Walaupun berat tetap dilakukan. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, itu berat loh. Dihukum karena dosa, dipermalukan, diludahi karena dosa manusia, mati disalib karena dosa manusia. Sampai Tuhan Yesus kenapa berdoa di Taman Getsemani? Karena Tuhan Yesus bilang, itu berat sekali. Tapi Tuhan Yesus bilang begini sama Bapa. Tapi seperti yang Bapa mau. Tuhan Yesus juga memberi dirinya. Dia rela. Ini berat tapi seperti yang Bapa mau. Allah Bapa mau. Aku rela. Karena aku mengasihi Bapa, aku juga mengasihi manusia. Aku rela. Rela memberi yang paling berharga. Kasih itu memberi dengan tulus, bukan karena ada maunya. Kasih itu memberi dengan rela. Memberi apa saja, nggak harus barang. Kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, waktu, tenaga, apa saja yang kita punya. Kasih harus ada buktinya. Kasih nggak hanya omdo atau omong doang. Nggak hanya ngomong aja, tapi kasih pasti dilakukan. Amin. Oke anak-anak, selamat mengasihi seperti Bapa yang sudah mengasihi kita. Sebelum kamu memberi kasih, kamu harus ingat dan harus sadar dulu. Oh iya ya, Allah Bapa sayang aku. Tuhan mengasihi aku. Sekarang aku mau share love to other. Aku mau share love to people. Oke? Natal ini mengingatkan kita tentang L-O-V-E, love. K-A-S-I-H. Tapi bukan kasih yang pura-pura. Bukan fake love. Bukan hanya kata-kata saja. Tapi the real love. Kasih yang sesungguhnya. Selamat mengasihi
Dan selamat karena kamu dikasihi Tuhan. Amin. Yuk, sebarkan love sampai dunia ini tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu kami boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa menunjukkan kasih, karena kami sudah tahu bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memberi tanpa meminta. Tuhan memberi untuk kebaikan dan keuntungan kami. Tuhan tidak menuntut bayar apapun dari kami. Tuhan justru datang untuk menghapus dosa kami, dan dengan cara yang tidak gampang, dengan cara yang sangat hina. Tapi Tuhan mau karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih itu kami bisa tebarkan. Kami bisa berikan kepada orang-orang yang paling dekat. Kepada orang tua, kakak, adik, mbak, supir. Kami menunjukkan kasih kepada mereka dengan berbuat sopan, berbuat baik. Atau kalau kami punya barang, kami punya benda yang bisa kami berikan, ajar kami memberikan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan dan untuk kebaktian hari ini. Haleluya. Amin. Oke Brave Kids, sampai jumpa di hari Natal tahun depan. Di waktu-waktu yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bahwa kita harus menyembah dan memuji
2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat